we get 100 little shits like fuck. Halo dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar? Kan membedah film thriller keren seru berjudul Jamesy Boy. Jadi film ini diangkat langsung dari sebuah kisah nyata seorang pria bernama James Bond. Kita panggil dengan James saja ya. Sedikit tentang si James ini. Sekarang ia adalah penulis dan sekaligus seorang aktivis yang sering menentang sistem kelembagaan penjara remaja yang bermasalah. Baiklah, biar jangan banyak-banyak bacot ya. Kita balik saja langsung ke si James yang dulu ya. Let's go. Shoulder against the wall. Kita mundurkan 3 tahun sebelum James di penjara ya, di mana si James ini diantar oleh ibunya yaitu Tracy Bonds, seorang single mom, untuk mendaftar masuk ke sekolah yang baru. Ibunya mendaftarkannya di sebuah SMA di kota itu, tetapi sempat mendapatkan penolakan dari sekolah barunya karena si James ini memiliki banyak catatan kriminal alias blacklist BI. Kenakalan si James ini sungguh luar biasa. Bayangkan saja, dalam kurun 4 tahun ini ia sudah 3 kali bolak-balik masuk penjara dalam kasus perampokan, pengerusakan, dan penyerangan. Ibunya pun memohon agar James diterima di sekolah itu. Akhirnya si James ini pun diterima masuk di sekolah itu. Back to home, James yang kesal dan galau karena sikap penolakan guru di sekolah barunya, merasa dirinya seperti orang yang terbuang dan tidak bisa diterima di sekolah itu. Ibunya pun sempat menasihati dan memberikannya semangat agar ia tetap bisa bersabar. Keesokan paginya saat jadwal hari pertamanya ke sekolah, James pun tidak mau lagi berangkat ke sekolah barunya itu. Ia cuma menghabiskan waktunya di rumah dengan menonton dan tidur-tiduran saja. Menjelang malam hari, James ingin meminum susu tetapi kehabisan di kulkasnya. Ia pun pergi ke sebuah minimarket untuk membelinya. Di sana James bertemu dengan 2 orang remaja yang seusianya. Kedua remaja ini rupanya melakukan pencurian barang-barang di minimarket tersebut. James yang berada di dekat mereka menjadi terlibat dan ikut kabur di saat petugas minimarket itu memergoki mereka. Mereka bertiga pun lari kabur ke sebuah taman. Di sana 2 orang remaja itu mengajak James teler dengan asap. Tak kenal maka tak sayang ya. Saya perkenalkan dulu ya 2 orang teman kriminalnya James yang baru ini. Si gadis cantik bernama Crystal dan si pria hitam manis bernama Manny. Karena si James ini harus pulang sebelum jam 8, ia pun izin pulang kepada 2 teman barunya itu. Oh iya, saya ceritain sedikit kenapa si James ini harus pulang sebelum jam 8 ya. Ceritanya begini, si James ini di kakinya dipasangin gelang pendeteksi pengawas. Jadi ia masih dalam masa pengawasan polisi untuk melihat perubahan perilakunya, apakah sudah berubah apa tidak. Jadi jam terbangnya dibatasi sampai hanya jam 8 saja. Adegan berpindah saat James di dalam penjara, di mana ia lagi mengisi air di sebuah kantongan dan membawanya kepada teman tahanannya untuk dijadikan alat beban sebagai latihan. Dan tiba-tiba ada seorang tahanan yang baru masuk bernama Chris. Ia kelihatan culun, lugu. Pasti yang beginian jadi bahan bulian tahanan lain di penjara. Dan ternyata benar, ia langsung dibully oleh satu kelompok geng di sana yang dipimpin oleh Guillermo. James yang melihat tahanan baru itu dibully langsung mendekat dan menantang Guillermo. Mungkin si James ini kasihan kali ya, atau merasa sok jagoan gitu ya. Dan ketika akan terjadi perkelahian, petugas langsung melakukan tembakan dan langsung menyuruh semua tahanan untuk tiarap. Kepala penjara yang sudah muak melihat tingkah si James ini yang selalu berkelahi mencoba menasihati mereka bertiga, yaitu James, Guillermo, dan Chris, si tahanan baru itu. No. Adegan pun berpindah kembali di masa lalu, di mana James bertemu kembali dengan 2 teman kriminalnya kemarin. Kali ini si James diajak ke sebuah rumah teman tingkah-tingkah anak remaja zaman now begini.
Kalau nggak mabuk-mabukan sampai teler nggak asik kan bro. So Mary, you get high? Mereka pun meninggalkan Mary dan berpindah ke suatu tempat di mana Crystal dan Manny menawarkan si James untuk bergabung ke geng mereka yang dipimpin oleh Rock dan bekerja untuk mengantarkan barang alias jadi kurir narkoba. Back to home. Di rumah James, ibunya yang sedang membersihkan kamarnya menemukan sebuah botol minuman keras dan membuat ibunya menjadi emosi dan untuk kabur dari rumah dan melepaskan alat pendeteksi pengawas yang terikat di kakinya. Adegan pun berpindah saat James di dalam penjara, di mana jadwal tahanan semua mandi. James, Chris tahanan baru, dan Guillermo bersama geng Meksikonya mandi di suatu tempat yang sama. Di saat mereka mandi, tiba-tiba si Guillermo ini mengambil pisau dan mau menusukkannya pada James. Wah, berarti si Guillermo ini si Tuti ya, si tukang tikamnya geng Meksiko kali ya. Lanjut ya. Chris yang sempat melihat teriak dan membuat James menghindar, tetapi akhirnya Chris yang tertikam melerai. Lieutenant Fulton memang sudah sengaja merancang perkelahian di kamar mandi itu dengan maksud untuk memberikan efek jera kepada si James yang sok-sok jagoan gitu di penjara. Mungkin kepala penjara ini agak sensi-sensi gimana gitu ya sama si James ini. Tetapi kepala penjara itu tidak menyangka sampai terjadi penikaman tersebut. Ia pun coba menginterogasi James untuk memberitahukan siapa pemilik pisau tersebut. Tetapi James tidak mau memberitahukannya dan malah memaki kepala penjara itu. Dengan makian itu, si James ini pun akhirnya dipindahkan ke dalam sel pengasingan yang sepi. Adegan balik lagi ke masa lalu di mana James pergi ke sebuah rumah, yaitu base campnya Crystal dan Manny. Di sana ia ingin menemui Rock, pimpinan geng di tempat itu, dan tetap bertahan di sana. Sampai di mana ia akhirnya dapat meyakinkan Rock. Ia pun diterima bekerja dan bergabung dengan geng mereka. Malam hari di tugas perdana James, ia diajak oleh Rock dan Manny untuk mengambil barang alias merampok sebuah rumah bandar narkoba saingan Rock. James pun ditugaskan untuk menunggu di dalam mobil saja, sementara Rock dan Manny beraksi untuk masuk ke dalam. Di saat James berjaga-jaga, ia melihat ada dua orang pengedar narkoba yang memergoki Rock dan Manny di dalam rumah itu. Dengan pelan-pelan James pun mengendap masuk lewat pintu belakang rumah. James pun dengan cepat langsung memukul dan menyerang kedua orang yang meninggalkan tempat itu. Things just got real for you, kid. Let's go. Merayakan keberhasilan, mereka pun lanjut party di sebuah klub malam. Clubbing bro, yang ada penari-penari tiang bendera gitu bro. Di sana Rock pun memberikan uang kepada James atas upahnya dan keberhasilannya menjalankan misi. Keberanian James membuat Rock, pimpinan geng, menjadi terkesan dan sangat kagum padanya. Di sanalah julukan Jamie C. Boy diberikan oleh Rock kepada James, yang artinya seorang bocah yang bekerja dengan baik. Tidak sampai di klub itu saja, mereka pun melanjutkan kembali partinya di base camp mereka untuk merayakan kesuksesan dan keberanian James. Aksi-aksi kenakalan remaja, menu tepung tawar dan pil surga pun menghiasi mereka sampai teler. Apalagi si Crystal yang saat itu sudah fly dan sudah sangat birahi tinggi. Hening, awal gelap. Crystal pun mendekati dan langsung mencumbu si James. Akhirnya James dan Crystal pun berpacu dalam melodi. balik saat James di dalam penjara, di mana ia sudah 3 minggu di sel pengasingan dan dipindahkan kembali ke sel umum. Ia ditempatkan bersebelahan dengan seorang tahanan yang berbadan besar. Malamnya ia terbangun karena bermimpi kejadian saat Chris ditikam di kamar mandi. Karena sulit untuk tidur kembali, ia mencoba berkomunikasi dengan orang yang di sebelah kamarnya itu. Tetapi orang itu tidak mau menanggapi si James.
Mereka pun menjelaskan kepada James bahwa orang itu adalah orang yang paling ditakuti di dalam penjara ini, karena ia baru-baru ini telah membunuh 5 orang dan 2 orang sebelumnya. Enjing. Ini orang apa orang ya? Di hari berikutnya, James mendekati dan mencoba untuk berteman dengan pria seram tersebut. Ia pun mencoba mengajaknya berbincang. James mengatakan bahwa ia akan melakukan pembalasan atas kejadian pernikahan Chris dan akan membuat perhitungan kepada geng Meksiko Guillermo. Tetapi pria seram itu cuma tertawa dan memberikan James nasihat agar ia berubah dan jangan sama seperti bajing-bajingan yang ada di penjara ini. Adegan balik sebelum James di penjara, di mana ia dan Crystal lagi berada di sebuah toko untuk berbelanja dan membeli rokok. Perilaku James dan Crystal yang resek sempat membuat anak gadis pemilik toko itu terlihat takut. Tetapi James mencoba akrab dengan gadis tersebut, dan sepertinya si James ini ada rasa tertarik gitu. Dan kesetiaannya. Rock menceritakan saat mereka pergi untuk menagih hutang bos-bos narkoba yang lain, di mana si James ini dengan berani mengancam mereka dengan pistol, sehingga membuat mereka ketakutan sampai pipis nana. Hening. Balik saling melepas rindu dengan berbincang, walaupun dibatasi dengan sebuah kaca pemisah. James pun tidak lupa menanyakan kabar Holly adiknya, di mana adiknya juga menitip salam rindu kepada James. Ibunya pun memberikan tetap James dukungan dan semangat, dan meminta kepada James untuk mulai melakukan perubahan menjadi lebih baik lagi. James pun mulai mengalami perubahan menjadi lebih baik. Di dalam sel dan di luar sel ia mulai membuat tulis-tulisan dan karya puisinya. Karena si James ini memiliki bakat terpendam dalam hal ini. Hari-hari James diisi dengan membuat sebuah tulisan-tulisan yang menceritakan tentang kehidupannya yang selama ini ia jalani pada pria yang paling ditakuti di penjara itu. Karena melihat pria itu juga hobi membaca, James ingin meminta pendapat dan penilaiannya dari pria itu tentang hasil karya tulisannya. Pria itu pun sangat kagum kepada perubahan James, yang membuat ia meminta kepada James untuk meneruskan dan menyalurkan bakatnya sebagai penulis. Block it out. Pada saat di lapangan, di mana para tahanan berkumpul, Chris yang sudah sembuh digabungkan kembali dengan tahanan-tahanan yang lain. Chris yang culun lugu langsung duduk bersandar di dinding. Ia merasa ketakutan melihat tahanan-tahanan yang pernah menikamnya kemarin. James yang melihat Chris langsung terus mendekatinya dan menyuruh Chris untuk segera berdiri agar ia kelihatan kuat dan tidak menjadi ketakutan. Adegan berpindah dulu saat James bekerja dengan gengnya, di mana Rock menugaskan James dan Manny untuk menagih hutang kepada pengedar narkobonya. James yang tak kenal takut menagih dengan menodongkan senjatanya untuk mengancam. Tetapi sial bagi James dan Manny, tiba-tiba tukang pukul pengedar narkoba itu langsung masuk dan ada sebuah mobil dari pemilik pengedar narkoba itu terparkir di luar. Karena kesal sudah dipukulin sama anggotanya, si James ke base camp mereka. Di base camp mereka, Crystal pun membantu membersihkan dan mengobati luka-luka di wajah James. Seperti ibu guru BP, Crystal pun mencoba menasihati dan menceramai James. Si James yang tidak suka diceramain menjadi emosi dan balik membentak si Crystal dan langsung pergi meninggalkannya. Kulkas di toko itu, perbuatannya sempat membuat anak gadis pemilik toko itu menjadi takut. Melihat gadis itu, James pun akhirnya tersadar dan malu. Ia pun mencoba meminta maaf pada gadis itu. Gadis itu pun menemani James mengobrol, dan si James ini mulai menunjukkan rayuan pulau kelapanya. Trik sulap rokok jadul lebay pun ia buat untuk memikat gadis itu. Dan benar, gadis itu pun mulai terpikat dengan rayuan dan gombal si James ini. Si James ini lumayan berbakat juga ya jadi playboy kali ya. Adegan pun berpindah saat di penjara, di mana James bertemu dengan kepala penjara. Di sana James memohon kepada kepala penjara
untuk memindahkan Chris ke sebuah ruangan khusus untuk perlindungan tahanan. Karena Chris akan tetap diganggu dan disakiti oleh geng Guillermo. Tetapi permintaan baik James ini pun ditolak oleh kepala penjara itu. Di lapangan penjara, Guillermo, ketua geng Meksiko, mencoba mencari gara-gara dan menantang James berkelahi. James yang berdarah panas sempat hampir terpancing emosinya. Tetapi karena mengingat nasihat dan melihat wajah orang yang paling ditakuti di penjara itu, serta melihat wajah culunnya si Chris, James pun akhirnya bisa mengontrol dirinya dan tidak mau meladeni Guillermo dengan meninggalkannya pergi. Balik di masa lalu sebelum James di penjara, di mana ia pergi ke sebuah toko untuk menemui anak gadis pemilik toko tersebut. Ia pun mengajak gadis itu jalan dan menggoda gadis itu. James pun menembak gadis itu dan menjadi pacarnya dan mengajaknya berkencan. Mereka berdua pun memacu birahi di dalam rumah gadis tersebut. Sementara di base camp geng, Rock dan Crystal yang lagi menikmati. Adegan pun berganti saat di penjara, di mana Chris sedang menjalani pemeriksaan oleh komite pengawas penjara. Tetapi Chris di sana bukannya malah mendapat keringanan, tetapi jadi mendapatkan tambahan hukuman menjadi 6 tahun. James yang mendengar kabar itu dari petugas penjara membuatnya kesal sekaligus iba kepada Chris. Look who decided to visit. Berganti ke masa lalu, di mana James kembali ke base campnya, berencana untuk pergi dan berhenti meninggalkan pekerjaan kriminalnya. Ia pun menyusun semua pakaiannya, tetapi Crystal yang menyukainya sempat menahannya untuk James bertemu dengan Rock dan Raw, di mana Rock meminta James untuk kembali bekerja karena akan ada transaksi pembelian senjata malam ini. Awalnya James sempat menolak, tetapi Rock berhasil membujuknya dengan kesepakatan akan menjadi pekerjaan terakhir untuk James. On the line, have those ID badges out. Here we go. Adegan pun berpindah saat di dalam penjara, di mana jadwal tahanan semua keluar dari sel untuk berkumpul. Saat dalam barisan, tiba-tiba Chris nekat mencoba ingin bunuh diri karena tidak tahan dibuli oleh tahanan-tahanan lainnya. Kepala penjara dan James pun mencoba membujuknya agar Chris tidak melakukannya. Sementara tahanan-tahanan lain tetap membulinya agar Chris cepat melompat. James mencoba mengejar Chris untuk mencegahnya melompat, tetapi James ditahan oleh petugas dan akhirnya Chris pun melakukan lompatan terindahnya. Dan seketika membuatnya tewas dan tergantung. Calm down. Get him up. James yang kesal dan emosi langsung menghajar ketua geng Meksiko Guillermo dan langsung menghajarnya. Kepala penjara dan petugas lain mencoba melerainya, dan sial bagi kepala penjara itu, ia pun terkena pukulan dari James. James pun kembali dipindahkan dan dimasukkan ke dalam sel pengasingan yang sangat sepi. Yo, something's up, bro. Kembali lagi ke masa lalu, di mana James dan Raw melakukan transaksi penjualan senjata api di tempat yang telah disepakatin. Tetapi kesepakatan transaksi itu berubah menjadi karena pembeli tersebut tidak mau membayarnya. James dan Raw pun terlibat baku tembak dan berhasil melumpuhkan mereka, tetapi tiba-tiba polisi datang menuju ke tempat itu. James dan Raw pun lari dan bersembunyi meninggalkan tempat itu. James pun balik ke base camp mereka, tetapi saat akan mau masuk ke sana, ia melihat banyak petugas polisi yang lagi menangkap dan membawa Rock dan Crystal untuk ditahan. James pun pergi ke rumah pacarnya, anak gadis pemilik toko itu. Ia berencana mau mengajak pacarnya itu untuk keluar kota, tetapi pacarnya menolaknya dengan alasan ia tidak bisa meninggalkan ayah dan tokonya, dan ia pun tidak mau pergi dengan seseorang yang buronan polisi. Falton, thank you for your patience. Of course, ma'am. Kembali ke penjara, di mana Letnan Falcon, kepala penjara, diperiksa oleh komite pengawas karena kelalaiannya yang mengakibatkan Chris tewas.
Di lapangan penjara, James yang sedang bermain bola tiba-tiba ribut dan ingin berkelahi dengan tahanan lainnya. Si pria yang paling takuti itu pun melerai dan mencoba menasihati James agar tidak membuat keributan dan masalah lagi, karena besok James akan ada jadwal pemeriksaan dari komite pengawas. Pria itu pun meminta kepada James agar ia bisa menjaga sikapnya dan bisa meyakinkan juri komite pengawasnya besok. Kesal melihat tingkah James, pria bertubuh besar ini pun mencekik James dan memarahinya agar James tidak menyia-nyiakan hidupnya yang masih panjang di dalam penjara. You're not the first committee to sit at a table. Keesokan paginya, James pun menjalani pemeriksaan oleh komite pengawas. Ia pun mengungkapkan dan mencurahkan seluruh isi hatinya kepada para anggota komite pengawas. Dengan muka polosnya, lugu, dan tetesan air matanya, James pun akhirnya berhasil mengambil simpatik para anggota komite pengawas. James pun akhirnya diberikan kebebasan dan dikeluarkan dari penjara. That's all. Adegan penangkapan James dulu pun ditampilkan, di mana James ditangkap pada saat di rumahnya dan dibawa ke kantor polisi, di mana ia bertemu Kristal yang mengkhianati dan mengkibusnya pada polisi. Saat James keluar, ia pun menyapa sahabatnya, orang yang paling ditakuti di penjara itu. Pria itu pun sempat menasihati James agar jangan kembali lagi ke dalam penjara. Kalau ia kembali, pria itu akan membunuhnya. Di luar penjara, James pun dijemput dan disambut oleh ibunya dan adiknya. James pun menjalani kembali hidupnya dengan normal. Ia pun bekerja sebagai cleaning service pada sebuah restoran. Pada saat bekerja, temannya pada saat di dalam penjara menghampiri James. Temannya itu mencoba menawarkan James pekerjaan kriminal lagi, yaitu mengedarkan narkoba. Tetapi James sempat tergoda kembali dan ingin melakukan pekerjaan itu kembali. Tetapi pada saat di rumah, ia melihat bekas bungkus rokok yang pernah diberi oleh mantan pacarnya saat di toko. Ia pun mengingat pesan dari sang mantan pacar agar ia menjauhi narkoba dan berubah menjadi pria yang baik. Dengan seorang pria di kota itu, James pun sempat merasa sedih, tetapi ia bisa berbesar hati dan menerimanya. You did the right thing. Baiklah. Jadi menurut saya film ini lebih mengarah ke curhat-curhat gak jelas gitu ya. Ya, tapi film ini lumayan bagus dan seru lah untuk menemani bro-bro yang lagi kurang kerjaan nih kali ya. Jadi biar waktu dan paket datanya tidak merasa sia-sia telah menonton film ini, jadi saya coba akan bacakan puisi ya, untuk menyampaikan isi hati dari si James ini yang sebenarnya. Dalam pikiranku, ada seorang anak yang dirantai di dalam sebuah kamar yang gelap dan dingin. Kita bangkit dan kita jatuh, seperti detak jantung dari raksasa yang sedang tidur. Dengan mimpi-mimpi buruknya, tetap terbangun dan jangan pernah tidur. Asik. Dengan saya Bang Boy ya. See you next again. Bye-bye.